Hai guys, ketemu lagi di channel Misbah Boy Channel. Mojokerto merupakan salah satu kabupaten provinsi Jawa Timur yang secara resmi didirikan pada tanggal 9 Mei 1293 dan merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Terkenal akan unsur sejarah budaya Kerajaan Majapahit dan situs purbakalanya, Mojokerto menyimpan berbagai potensi wisata dan berbagai destinasi menarik, mulai dari wisata alam, sejarah, hingga budaya yang patut Anda kunjungi. Penasaran dengan destinasi tempat wisata di Mojokerto yang secara populer ya? Yuk kita intip. Museum Trowulan yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto adalah salah satu lokasi bersejarah di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Berdiri pada tahun 1987 untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi di sekitar Trowulan, dikelola oleh Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala Jawa Timur. Museum Trowulan memiliki beberapa koleksi yang didominasi oleh benda cagar budaya peninggalan Kerajaan Majapahit berdasarkan bahannya. Koleksi museum ini dibagi menjadi beberapa kelompok seperti tanah liat, seperti keramik, logam, dan batu. Ada juga yang ditetapkan oleh pihak museum pada pengunjung dilarang memfoto benda-benda sejarah di dalam museum. Museum Trowulan dibuka setiap harinya, jam buka hanya berbeda dari hari Senin sampai Kamis, buka jam 8 pagi hingga jam 4 sore, sedangkan hari Jumat sampai Minggu dibuka jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Terkadang museum tutup ketika ada ritual keagamaan. Untuk harga tiketnya Anda nggak perlu khawatir karena tarif masuk sangat terjangkau. Bahkan sangat terjangkau untuk anak-anak sekolah sering mengunjungi museum untuk belajar. Yang berikutnya ada Candi Bajang Ratu. Adalah daerah Kabupaten Mojokerto yang sebagai destinasi wisata sejarah ini karena banyak temuan peninggalan Kerajaan Majapahit yang tersebar di sekitarnya. Salah satu peninggalan tersebut adalah Candi Bajang Ratu yang berada di Desa Temon. Meski terkenal sebagai candi, sebenarnya situs bersejarah ini merupakan sebuah gapura. Candi ini juga punya sejarah dan kisah menarik. Saat ini kawasan sekitar candi menjadi salah satu destinasi wisata sejarah favorit di Mojokerto. Menurut perkiraan bangunan ini sekitar abad 13 hingga 14, memiliki tinggi 16,1 meter. Hampir seluruh bagian terbuat dari batu bata merah. Bagian dalam merupakan lorong dan membentang dari barat ke timur. Terdapat larangan bagi wisatawan yang naik ke bangunan utamanya. Ada budaya kepercayaan menarik terkait larangan ini. Konon seorang pejabat tidak diperkenankan untuk melewati gapura ini agar terhindar dari malapetaka. Wisata Mojokerto ini dibuka setiap hari mulai jam setengah 8 pagi hingga jam setengah 4 sore. Harga tiket sangat terjangkau. Yang berikutnya ada Joglo Park Mojokerto, sebuah objek wisata dengan wahana permainan dan wisata terlengkap di Pacet, mengusung konsep Aquavatar Silence. Destinasi wisata di Mojokerto ini menyediakan wahana permainan air. Sebuah rumah makan yang cukup luas berbentuk joglo atau pendopo menjadi ikon wisata ini. Mempunyai luas sekitar 3,5 hektar dan berada pada lahan kontur berbukit, membuat suasana alam yang asri dan udara sejuk khas pegunungan. Joglo Park mempunyai 3 buah kolam renang dengan kedalaman yang bervariasi. Pada sisi tepi kolam renang dibangun seluncuran dengan berbagai ragam ketinggian dan ukuran seperti family slide maupun spiral slide yang lebih menantang dengan seluncur putarnya. Ada juga wahana bumerang yang merupakan sebuah seluncur penguji adrenalin khusus bagi usia 12 tahun ke atas. Jangan untuk menambah keseruan, ember tumpah siap mengguyur dan tak ketinggalan wahana EDV outbound dan flying fox sebagai uji adrenalin Anda. Anda bisa datang dan bermain di Taman Rekreasi setiap hari, buka mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dan tiket masuknya ditawarkan pun sesuai dengan jenis paket yang dipilih. Yang berikutnya adalah air terjun Delundung. Air terjun Delundung yang berlokasi di kawasan Gunung Pananggungan, tepatnya di Dusun Ketapang, Desa Lemloko, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, merupakan sebuah air terjun yang elok dan hamparan pesona keindahan dari mulai jalur menuju sampai ke lokasi air terjun. Memiliki ketinggian 50-60 meter dengan aliran air yang tidak terlalu deras. Airnya yang begitu jernih jatuh tepat di atas kolam di bawahnya, menciptakan genangan air yang tidak terlalu dalam, sehingga aman bagi Anda untuk bermain dan berenang.
Selain itu, air terjun Dundung juga memiliki kawasan dengan hamparan rumput hijau yang begitu luas. Area ini dikhususkan untuk bagi Anda yang ingin berkemah, namun sayangnya pengelola tidak menyediakan fasilitas sewa tenda dan perlengkapan berkemah lainnya. Jadi Anda harus membawa perlengkapan sendiri untuk berkemah di sini. Kawasan objek wisata air terjun ini dibuka untuk umum setiap hari dan dari mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore, dan khusus hari Sabtu buka 24 jam. Yang berikutnya, Waterland Mojokerto. Waterland Mojokerto menjadi salah satu destinasi rekreasi favorit keluarga Mojokerto dan sekitarnya yang berlokasi di Jalan Bypass Mojokerto kilometer 54 Kedung Pring, Japing Rogo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Hal ini lantaran wahana permainan yang cukup lengkap. Bahkan tidak hanya wahana permainan air, tetapi ada juga loh wahana flying fox seperti kebanyakan waterpark. Wahana water slide atau perosotan air tentu menjadi hal yang wajib ada. Wahana perosotan di Waterland Mojokerto terdiri atas 2 buah perosotan spiral yang memiliki ketinggian sekitar 4 meter dan 2 meter. Dengan ketinggian tersebut, wahana ini cukup aman dimainkan oleh anak-anak. Kalau ada perosotan spiral, maka tentu ada juga perosotan lurus. Menariknya, di Waterland Mojokerto perosotan lurus ini berupa slider jajar 3 buah, tidak hanya tinggi sekitar 10 meter. Perosotan ini juga menjadi begitu menantang lantaran bentuknya bergelombang hingga akan memberi sensasi ekstrim. Selain itu juga ada juga wahana base ladder, giant ladder, bucket, dan water cannon yang bisa Anda coba. Tidak ketinggalan, Waterland Mojokerto juga menyediakan berbagai kolam renang yang dijangkau untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Bisa datang langsung bermain di waterpark mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dan untuk harga tiketnya sangat terjangkau ya guys. Yang berikutnya ada Sandy Adventure Mojokerto. Sandy Adventure Mojokerto menawarkan kegiatan agrowisata serta keindahan alam Gunung Arjuno. Berada di kaki gunung membuat udara sejuk dan segar, sangat cocok untuk tujuan wisata keluarga. Ada berbagai macam aktivitas bisa dicoba di sini seperti agrowisata berburu, spot foto yang unik, menikmati taman bunga yang sangat cantik, dan camping ground. Sandy Adventure Mojokerto memang terkenal menjadi salah satu tempat wisata hunting foto yang instagramable. Salah satu spot foto favorit adalah spot saung pohon yang dikelilingi oleh taman bunga yang warna-warni menghasilkan suasana romantis. Masih banyak spot foto lainnya mulai dari miniatur, menara Eiffel hingga gardu padang. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni, mulai dari area parkir, toilet, musola, dan juga kantin. Jadi Anda bisa bersenang-senang sepuasnya tanpa takut dengan kurangnya fasilitas umum. Wisata Mojokerto ini berada di desa Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dapat dikunjungi setiap harinya mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Untuk tiket sangat murah guys. Yang berikutnya ada Pemandian Air Panas Padusan. Pemandian Air Panas Padusan merupakan salah satu objek wisata andalan di Mojokerto. Berlokasi di Jalan Air Panas Padusan, Kecamatan Pacet, Mojokerto dengan luas lahan 2 hektar. Daya tarik utama yaitu kolam renang dan kolam-kolam air panas. Terletak di antara ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Lokasinya berada di lereng Gunung Welirang. Suhu rata-rata kawasan wisata ini 20 derajat Celcius dengan kelembaban udara cukup tinggi. Hal ini membuat suasana alam dan udara kawasan sejuk khas pegunungan. Saat memasuki area pemandian air panas, Anda akan menemukan taman kelinci. Spot ini memperuntukkan bagi anak-anak yang bermain dan interaksi dengan kelinci. Pemandian air panas Padusan memiliki 5 kolam air panas yang dialiri yang bersumber dari Gunung Welirang. Karena mengandung belerang dan sulfur, maka bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kolam terluas yang di sini ada sebuah kolam berenang dengan berlatar panorama Gunung Welirang. Kolam ini sekaligus dibingkai pemandangan alami di sekitarnya adalah jajaran pepohonan pinus yang hijau. Berenang di kolam dengan sajian landscape alam yang memukau memberikan kesegaran tersendiri. Tiket masuk kolam renang berbeda. Untuk tiket kolam renang dibedakan berdasarkan usia wisatawan. Buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Yang berikutnya ada Pentirtaan Candi Jolotundo, merupakan situs peninggalan kerajaan Majapahit yang terkenal dengan sumber mata airnya. Terletak di desa Seloliman, Trawas, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya terletak di lereng Gunung Bekal, yaitu salah satu puncak gunung Pananggungan. Menurut sejarahnya, Pentirtaan ini merupakan kolam cinta yang dibangun oleh Udayana Raja Bali yang menikah dengan putri Guna Priyadharma dari Jawa.
Dari perkawinan tersebut lahirlah Erlangga pada tahun 991 Masehi. Lalu pada tahun 997 Masehi, Raja Udayana membangun kolam ini. Sesuai dengan angka yang tertera di dinding kolam yang disisipkan untuk menyambut kelahiran putra Airlangga. Pentirtaan Jolotundo memiliki panjang 16,5 meter, lebar 13,2 meter, dan kedalaman 5,20 meter dengan material utama dari batu adensit. Sumber mata air tersebut konon tidak pernah habis walaupun musim kemarau sekaligus. Masyarakat sempat mempercayai bahwa sumber air pada penciptaan Jolotundo berkhasiat dapat membuat awet muda. Selain itu, karena memiliki kandungan mineral yang tinggi, membuat air kolam Jolotundo dinyatakan sebagai air terbaik di dunia setelah air Zam-Zam. Candi Jolotundo merupakan destinasi wisata religi budaya yang cukup populer di Mojokerto. Dibuka setiap hari selama 24 jam dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Yang berikutnya ada Bernardo Valley, merupakan salah satu destinasi wisata Mojokerto yang menawarkan konsep ekowisata dan eduwisata dengan pemandangan hutan pinus yang sangat menawan. Namanya berasal dari perpaduan bahasa Jawa dan Belanda. Bernardo Valley memiliki arti yang sama, yaitu lembah atau ladang yang berada di dekat sungai, berada pada lahan seluas 19,7 hektar di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Merupakan bagian dari lembaga masyarakat desa hutan dan masih termasuk kawasan perhutani Kesatuan Pemangku Hutan. Pengelolaannya secara swadaya oleh masyarakat desa Kembang Belar. Salah satu kegiatan eduwisata di sini adalah menanam bunga dan pohon. Anak-anak yang mengikuti akan mendapat pendampingan dari seorang instruktur. Selain itu ada pula kegiatan ekowisata jelajah hutan pinus. Selama perjalanan suasana teduh dan udara yang sangat sejuk akan menemani Anda juga bisa berenang di kolam yang airnya sangat bersih dan jernih. Terdapat juga 2 kolam renang besar dan 1 kolam renang kecil. Yang menarik di Bernardo Valley adalah adanya kegiatan camping yang dengan pengelolaan yang menawarkan paket perkema dan fasilitas pasar tenda dan api unggun. Berlokasi di Jalan Tirtawening, Desa Kembang Belar, Klacek, Mojokerto. Tempat wisata ini beroperasi setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore dan tutup pada hari Jumat. Jadi jangan kesini pada hari Jumat ya guys. Selain tiketnya masuk terjangkau, biaya yang lain harus dipersiapkan adalah untuk berenang dan berkemah. Yang berikutnya ada patung Buddha Tidur Raksasa. Patung Buddha Tidur Raksasa merupakan patung yang menggambarkan Buddha Gautama, dibuat pada tahun 93, memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter, serta menjadi salah satu patung terbesar di Indonesia. Dibangun menghadap arah selatan yang merupakan kiblat bagi pemeluk agama Buddha. Posisi patung sebenarnya bukanlah tidur, melainkan posisi saat Siddhartha wafat. Dibangun di atas kolam air melambangkan abu dari Siddhartha yang dibuang ke laut. Di sekeliling bagian bawah patung terdapat relief yang menceritakan tentang Buddha. Tak hanya terdapat patung, juga aneka macam patung dan miniatur candi seperti Candi Borobudur, patung Kerasakti, serta patung dari tokoh-tokoh dalam cerita Buddha. Pada mulanya patung ini dibuka buat kegiatan ibadah umat Buddha. Lambat laun banyak pengunjung yang tertarik melihat patung ini. Maka relokasi patung ini akhirnya diresmikan untuk umum pada tahun 2012. Berlokasi di Komplek Mahavihara Mojopahit. Patung Buddha Tidur ini buka setiap hari mulai jam 8 hingga jam 5 sore.